salat zuhur bil hajirah wasyamsuna wal asra wasyamsu naqiyah wal maghrib idza wajabat asy-syams wal isya ahyanan yuakhiruha wa ahyanan yu'ajjilu idza ra'ahum ijtama'u ajjal wa idza ra'ahum abta'u akhar wa subhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ghalas. Mana al-hajrah qauluhu hiya syiddatul har nisfun nahari aqibal zawal, yaitu sedikit setelah zawal. Sumiyat bidzalika minal hajri wa huwa tar, dikatakan waktu setelah zawal sedikit tersebut sebagai hajar atau hajrah karena li'anna an-nas yatrukuna at-tasarruf hina idzin bi syiddatil har, karena orang itu meninggalkan pekerjaan atau keperluan mereka ketika waktu tersebut karena saking panasnya. Wasyamsu naqiyah ay safiyah lam tadkhuluha sufrah, waktu asar itu ketika matahari masih berwarna putih, belum ada kuning-kuningnya. Idza wajabat bermakna ay idza gharabat asy-syams atau idza ghabat asy-syams, itu waktu maghrib ketika terbenam matahari. Wala isya ahyana yuakhiruha wa ahyana yu'ajjilu. Di sini fihi fil hadis dalil masyru'iyyah mulahadha ahwal mu'tamin, yaitu untuk melihat keadaan makmum ketika ingin sholat jamaah. Maka dilihat ketika para musallun atau para jamaah itu sudah berkumpul, maka disunahkan untuk mubadarah bis salah. Jikalau para jamaah itu belum ada, maka menunggu dan mengakhirkan salat itu lebih disunahkan atau diafdalkan. Qauluhu bi ghalas, al-ghalasu muharrakah zulmuhu akhirul lail, yaitu akhir daripada malam sebelum masuknya matahari, atau waktu ghasak atau waktu syafaq, daripada perbedaan antar masuknya waktu pagi dan akhirnya waktu malam. Itu namanya dengan ghalas, dinamakan dengan ghalas. Wal hadis yadullu ala istihbabi ta'khir salatil isya allati muqayyad ba'da istima'il musallin. Karena kalau musallin sudah istama'u, maka yang sunnah itu adalah untuk mendahulukan atau mubadarah menyelenggarakan salat isya secara berjamaah. Kita boleh bahas babu tahrim lubsil harir wa dhahab 'ala rijali duna nisa. An Umar qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la talbasul harira fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Hadis kedua, Anas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man labisal harir fid dunya falan yalbasahu al akhirah. Terjemahnya, ismuhu Umar bin Al-Khattab bin Nufail ibnu Abdul Aziz Amirul Mu'minin, ahadu fuqaih sahabah wa ahadul asyara al-mubasysyirin bil jannah, aslama ba'da 40 rajulan wa syahida badran wa uhudan wal masyahid ba'daha wa lil khilafah ba'da siddiq 10 sinin wa 6 ashhur. Jadi beliau umur khilafahnya itu 10 tahun dan 6 bulan. Mustashhada radhiyallahu anhu fi Dzulhijjah sanah 23. Beliau meninggal syahid pada umur pada tahun 23 Hijriah. Oke, al-hadisan yadullani ala tahrimi lubsil harir. Yang mana di hadis pertama, ma fil awal minan nahyi alladhi yaqtadi bi haqiqatihi at-tahrim ay la talbasu
yaitu dengan nahi langsung. Wa ta'lilu dzalika bi anna man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Dan juga larangan tersebut diambil dari lafaz atau sabda Nabi, barang siapa yang memakainya di dunia maka tidak memakainya di akhirat. Itu juga kinayah daripada larangan. Wadhahir annahu kinayah an adami dukhulil jannah, bahwasanya man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah, itu kinayah bahwa orang yang berlaku demikian itu tidak masuk ke dalam surga. Waqad qala Allah Ta'ala fi ahlil jannah wa libasuhum fiha harir. Okay. Dan juga datang dengan lafaz yang lain, wallahu la yadkhulul jannah, wallahi la yadkhulul jannah. Dengan lafaz yang lain, wa in dakhalal jannah labisahu ahlul jannah wa lam yalbasu. Dan juga menunjukkan kepada kinayah daripada adabu dukhulil jannah, hadis dengan lafaz innama yalbasul harir fid dunya man la khalaqa lahu fil akhirah wal khalaqu kama fi kutubil lughah wa syuruhil hadis an-nasib. Dan juga wamin adillatit tahrim, dalil yang mengharamkan lubsul harir, itu hadis Uqbah dengan lafaz la yanbaghi hadza lil muttaqin, irsyadun ila anna labisal harir laisa min zumratil muttaqin, yaitu bukan daripada golongan orang yang bertakwa. Qad ulima wujudul kauni minhum. Dan juga yang menjadi dalil haramnya memakai harir, adz-dzahabu wal fiddatu wal hariru wad dibaju naw'un min harir lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Dan juga wa min dzalika hadis Musa wa Ali wa Hudzaifah. Waqadis adalah menjawaza lubsul harir, ada yang menyalahi ijma sebagian orang yang dinisbahkan kepada Ibnu Ulayyah. Waqad nasaba fihi al-khilaf fit tahrim ila Ibnu Ulayyah, berarti beliau membolehkan. Dalilnya salah satunya adalah waqadis adalah menjawaza lubsul harir bi adillah minha haditsu Uqbah Ibnu Amir al-mutaqaddim. Dan juga waminha hadisu Asma bintu Abi Bakar fil jubah allati kana yalbisuha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil yang membolehkan juga adalah dalil hadis Asma bintu Abi Bakar fil jubah, dalam menyifatkan jubah yang dipakai oleh Rasul, yang mana di ujung lengan jubah beliau itu atau pakaian Rasul tersebut ada hiasan-hiasan yang terbuat atau terjahit daripada harir. Wa minha hadisul Miswar Ibnu Makhramah, dan juga yang membolehkan berdalil dengan hadis Miswar bin Makhramah, bahwasanya datang kepada Rasul atau Rasul diberikan beberapa akbiyah, yaitu pakaian. Fadhahaba huwa wa abuhu ila nabi li syai'in minha fakharaja nabiyyu alaihi qawamin dibaj mazrur. Kemudian ketika Miswar bin Makhramah dan ayahnya itu mengunjungi Nabi, beliau diberikan oleh Nabi
Oba min dibaj, yaitu sebuah pakaian daripada harir. Wa minha hadits Abdullah bin Sa'ad an Nabihi wa sayyidi wa majaa fil harir. Hadis Abdullah bin Sa'ad an Nabihi itu adalah hadis, yaitu ketika seseorang yang mengendarai keledai itu memakai peci daripada harir. Kemudian dia berkata, kasani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan imamah yang terbuat dari harir ini kepadaku. Itu juga menjadi dalil kebolehan memakai harir bagi yang berpendapat bolehnya memakai harir. Wa minha ma taqaddama min lubsi jamaah minas sahabah lahu. Dan juga yang menjadi dalil bagi yang membolehkan bahwasanya ada riwayat yang menyampaikan ada sekitar 20 orang sahabat au aktsaruhum minhum Anas wal Barra ibn Azib itu memakai pakaian daripada harir. Wa minha annahu sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalil yang membolehkan labisa mustaqah min sundus ahdaha lahu malikur ruh, bahwasanya Rasul itu memakai pakaian daripada sundus. Sundus itu nau'un min harir yang dihadiahkan oleh malikur ruh, oleh Raja Rum. Tsumma ba'atha biha ila Ja'far falabisahu, kemudian sundus atau mustaqah itu diberikan kepada Ja'far. Inni lam u'tiha litalbasaha wala fama asna arsil biha ila akhir an-najasah. Akan tapi nanti dalil ini juga menjadi dalil yang menolak pendapat mereka, karena di akhir kata Rasul itu mengatakan inni lam u'tiha litalbasaha, karena Rasul memberikan kepada Ja'far itu bukan untuk dipakai, tapi untuk diberikannya kepada arsil biha ila akhir an-najasah, untuk diberikan kepada saudaranya atau temannya itu yang dari Najasyi. Di paragraf di bawahnya, wa qad ikhtalafu fi istighari aidan hal yahrumu ilbasuhum al-harir al-aula. Pada anak kecil apakah boleh memakaikan mereka itu dengan harir, dengan sutra atau tidak? Fadhahabal aktsar ila tahrim. Kebanyakan ulama berpendapat tahrim. Qalu li anna qawluhu ala dhukuri ummati, mereka berdalil bahwasanya dengan riwayat yang lafaznya berbeda, ala dhukuri ummati, itu menunjukkan kepada keumuman, baik dia itu laki-laki, bukan, baik dia itu baligh, dewasa, maupun dia itu adalah seorang sabi. Dan juga dalil yang mengharamkan untuk memakaikan sutra kepada anak kecil itu adalah hadis Tsauban. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qadima min Gaza, ketika Rasul sampai daripada Gaza dan ingin ke rumah Sayyidah Fatimah, fawajadaha qad allaqat sitran ala babiha wa halat al-hasanaini bi qalbaini min fiddah. Syahidnya di wahalat al-hasanaini, Sayyidah Fatimah memakaikan kepada Hasan dan Husain qalbaini ay siwarain. Qalbain maksudnya adalah siwarain, yaitu gelang yang terbuat daripada fiddah. Kemudian ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berlalu tanpa masuk ke rumahnya Sayyidah Fatimah. Wa dhannat annahu innama mana'ahu ayadkhula ma ra'a. Sayyidah Fatimah mengira bahwasanya Rasul tidak ingin masuk karena penutup yang ada di pintu rumahnya, ataupun karena fiddah yang dipakaikan kepada Hasan dan Husain. Fakatil qalbaini anis sabiyyaini fantalaqa ila Rasulillah. Kemudian Sayyidah Fatimah itu membuka daripada gelang fiddah tadi dari Hasan dan Husain.
Maka di sini diambil pendapat bahwasanya wahada wa in kana waridan fil hilyah, meskipun ini waridnya hukum terhadap hilyah yaitu perhiasan fiddah maupun dhahab, di sini kasusnya fiddah, lakinnahu musyiru bi annahum mahum hukmal mukallafin. Jadi dianggap di sini hukum Hasan dan Husain yang mana masih sabi itu anggapannya seperti hukum terhadap mukallaf pada keharaman memakai daripada fiddah maupun dhahab. Begitu pula hukum anak kecil di memakai harir, sama dengan hukum orang dewasa. Lanjut ke hadis babur rukhsah fil libas. An Ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibrin faqala rajul inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan qala inna Allaha jamilun yuhibbul jamal al-kibru batarul haq wa ghamsun nas. Terjemah Abdullah Ibnu Mas'ud Ibnu Ghafil, nama beliau Ibnu Habib Al-Hadari, aslama radhiyallahu anhu qadiman, termasuk daripada yang pertama awal-awal juga masuk Islam. Muhajara al-hijratain, beliau juga ikut hijrah ke Habasyah dan juga ikut hijrah ke Madinah. Wa syahida badran wal masyahid ba'daha wa lazaman nabi wa kana sahihun alaihi wa kana minal mukatsirin 'anil nabi, juga termasuk daripada orang yang banyak meriwayatkan daripada Nabi. Mata bil Madinah sanah 32, meninggal di Madinah pada tahun 32 Hijriah. Syarhul hadis qauluhu innallaha jamil. Dalam memaknakan jamil di sini ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahwa saya jamil di sini maknanya adalah kullu amri subhanahu wa ta'ala hasanun jamil. Segala perkara yang berhubungan dengan Allah itu disifati dengan hasan, dengan baik dan juga dengan keindahan. Walahul asmaul husna wa sifatul jamal wal kamal. Dan juga Allah itu memiliki asmaul husna dan juga sifat-sifat yang indah dan juga lagi sempurna. Oke, dan ada yang memaknakan jamil bermakna muhibbu jamilun kakarim, yaitu yang mencintai keindahan atau yang mengindahkan sesuatu seperti karim, orang yang memberikan sesuatu, makanya dihukumi dengan dermawan. Wasami bermakna mukrimun wa musmi'un. Maqala Abul Qasim Al-Qusyari ma'nahu jalil, makna daripada jamil bisa dimanakan dengan arti jalil. Qala Al-Khattabi annahu bima'na din nur wal bahjah, bahwasanya makna daripada jamil adalah dia yang memiliki cahaya dan kegembiraan, bahjah ay malik himah. Oke, maknahu jamilul af'al bikum wa nazar ilaikum. Dikatakan Allah itu jamil juga bahwasanya perbuatan beliau daripada fi'il beliau itu sangat baik kepada hamba-hambanya, dan juga perhatian beliau itu sangat luar biasa kepada hamba-hamba. Yukallifuhumul yasir wa yu'inu alaihi wa yuthibu alaihi al-jazil. Allah mentaklifkan hukum atau syariat kepada manusia, kepada hamba-hambanya itu dengan taklif yang yasir, dan membantu hamba-hambanya, wa yuthibu alaihi, dan membalas hamba-hambanya itu dengan luar biasa. Qala Nawawi lanjut ke bawah. Waqad waqa'al khilafu fi tasmiyatillahi wa wasfihi min awsafil kamal wal jalal wal madah bima lam yarid bihi syara'. Ada istilah ulama pada menisbahkan baik daripada nama ataupun sifat daripada sifat kamal kepada Allah, akan tetapi kalau nggak ada nasnya apakah boleh atau tidak.
ikhtilaf ulama, fa'ajazahu ta'ifatun, sebagian kelompok membolehkan, wa mana'ahu akharun illa ayyadida bihi syar'un maqtu'. Sebagiannya lagi melarang kecuali ada hukum syara' atau dalil syara' yang sifatnya itu maqtu'un bihi, mutawatir, seperti Al-Quran ataupun hadis mutawatir, min nassin aw kitabin aw sunnatin mutawatir aw ijma' ala itlaqihi. Fa in warada khabarun wahid fakhtalafu. Dan juga kalau ada khabar wahid yang menisbahkan sifat ataupun nama kepada Allah Subhanahu wa taala daripada sifat kamal, apakah boleh diterima atau tidak? Dua pendapat juga. Fajazahu ta'ifatun, pendapat yang membolehkan mengatakan ad-du'a'u bihi wa sana'u min babil amal wa huwa jaizun bi khabaril wahid. Bahwasanya berdoa dan juga memuji Allah dengan sifat-sifat kamalnya ataupun dengan nama-namanya dengan asmaul husna itu min babil amal, termasuk daripada bab amal, bukan bab i'tiqad. Maka bab amal fayakfi bi khabaril wahid atau bi khabaril ahad. Maka untuk mengamalkan sesuatu itu cukup dengan khabar ahad saja. Wa mana'ahu akharun, yang melarang mengatakan apa? Likaunihi raji'an ila i'tiqad, karena menisbahkan tasmiyah dan sifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk daripada bab i'tiqad. Maka bab i'tiqad, maka dalilnya itu harus dalil qat'i, baik daripada Al-Qur'an maupun sunnah mutawatirah. Wa qawluhu batarul haq huwa daf'uhu wa inkaruhu tarafuan wa tahayyuran wa tajabburan. Di hadis dikatakan bahwasanya al-kibru batarul haq. Makna daripada kibr apa? Batarul haq, yaitu menolak ataupun ingkar daripada kebenaran. Wa ghamsun nas, dan juga kibr itu adalah ghamsun nas. Ghamsun bisa dikatakan ghamsun ataupun ghamtun bitta. Maknanya adalah wal ghamtu, di bawahnya wal ghamsu qala Nawawi bi ma'nan wahid wa ihtiqarun nas. Kibr itu adalah menolak daripada kebenaran, batarul haq wa ghamsun nas, dan juga merendahkan orang lain. Maknanya wal hadisu yadullu ala anna al-kibr mani'un min dukhulil jannah wa in balagha fil qillah ila ghayah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang ada kibr itu menjadi penghalang mereka masuk kepada surga atau masuk ke dalam surga. Akan tapi dalam takwil bi mithqali dzarrah la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Itu ada takwil, berbeda pendapat ulama fi ta'wilihi wa qad ikhtulifa fi ta'wilihi. Fa dzakara al-Khattabi fihi wajah pertama annal murad at-takabbur 'anil iman fa sahibuhu la yadkhulul jannah aslan. Maksud daripada takabur di situ adalah dia enggan untuk beriman. Takabur daripada iman, dia ingkar daripada iman. Fasahibuhu la yadkhulul jannah aslan idza mata alaihi. Maka hal orang yang keadaannya demikian maka memang tidak akan masuk surga. Takwilnya dengan satu wajah yang lain, annahu la yakunu fi qalbihi kibrun hala dukhulil jannah, bahwasanya orang-orang yang masuk surganya itu atau orang-orang yang masuk surga itu di hatinya itu enggak ada rasa kibr ketika dia masuk surga. Jadi dihapuskan segala rasa kesombongan yang ada di hatinya ketika dia masuk surga, atau dia tidak akan merasa sombong ketika dia masuk surga. Itu tafsirannya, dan didukung dengan qauluhu ta'ala wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kita cabut dan kami cabut apa-apa yang ada di dalam hatinya min ghillin.
di halaman selanjutnya, wal hadithu aidan yadullu ala anna mahabbata lubsi thawbil hasani wan na'lil hasan wa takhayyuril libas al-jamil laysa minal kibr. Hadis juga menunjukkan bahwasanya kecintaan seseorang atau kesukaan seseorang ketika memakai pakaian yang cantik dan baik, keadaannya itu tidak termasuk ke dalam kibr. Jadi habisnya amal kibr faqad nahallahu ta'ala anhu biqaulihi wa la tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Dalil yang melarang kibr, hadis ini dalil Al-Qur'an dan juga dalil Al-Qur'an wa la tusaffir qadaka linnas wa la tamshi fil ardi maraha. Itu dalil larangan untuk berlaku sombong. Dan juga dalil larangan berlaku sombong, qauluhu ta'ala aqibatal mustakbirin biqaulihi fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwatan awalam yaru anna Allaha alladhi khalaqahum wa huwa ashaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun fa arsalna 'alaihim rihan sarsara. Maka azab yang diberikan kepada kaum di sini adalah dasar atau alasannya karena kesombongan mereka. Maka ini juga menjadi dalil larangan berlaku sombong. Dan juga dalil larangan berlaku sombong kama hadar Rasul sallallahu alaihi wasallam minal kibr. Hadisnya thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim walahum adzabun alim syekhun zanin wa malikun kadzab wa a'il mustakbar. Itu yang sombong. Di sini juga ditahdid apa itu makna kibr dan makna tawadhu. Dikatakan innal kibr kama yuwaddihu hadis batarul haq wa ghamtun nas wal batar at-tughyan inda ni'mah bi ma'na adamut tawajjuh ila al-mun'im bisyukr wal i'tidad bin nafs wa tarafu'an nas. Itu makna daripada kibr. Dan tawadhu maknanya fat tawadhu di bawahnya huwa layyinul janib liman yusawika, yaitu berlaku lembut kepada orang yang setara denganmu, au liman huwa dunaka, atau yang keadaannya itu di bawah keadaanmu. Amal istiqanah liman huwa fawqaka fa katsirun ma takunu dha'fan wa jabnan wa dhillah wa sighara. Kemudian juga di habis dikatakan walaysa min qabilil kibr labsul jamil min athiyab wa tahsinul hay'ah was surah. Dan juga enggak dikatakan daripada sombong seseorang yang memakai baju dalam keadaan terbaik dan juga menyiapkan dirinya itu dalam tampak terbaiknya. Ma lam yushibuhu ajabun fin nafsi, selama dia tidak mengikutkan atau tidak ada dalam hatinya itu ujub, maka menggunakan pakaian sebaik-baik mungkin itu tidak dikatakan kibr.
Nah, waradat ahaditsu tanha an jarri thiyab. Ada hadis yang melarang untuk memakai pakaian yang mana pakaiannya itu sampai terseret di atas tanah. Atau dalam kata lain isbal, lakinnahu muqayyadah bil jurri ala sabilil khuyala. Akan tapi larangan tersebut itu berlaku bagi yang bersifat dengan sombong atau zammon. Kepada yang berlaku demikian itu muqayyad selama kalau dia itu bersifat dengan sombong. Maka bagi orang yang memakai celananya atau pakaiannya itu hingga menyeret tanah, maka jikalau di hatinya tidak ada kesombongan, maka dia itu tidak termasuk kepada larangan dan tidak dikatakan dia itu masuk kepada zam. Faqad ruwiya al-Bukhari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullahu illa man jarra thawbahu khuyala. Ada kaitnya dengan khuyala. Hadis terakhir. Babu nahyil mar'ah talbasa ma yahdi badanaha aw tasbahu birrijal aw tashabbaha birrijal. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinfani min ahli an-nar lam arahuma ba'da nisa'in kasiyah ba'du nisa'un kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mumilatun ala ru'usihinna amthalu asnimati al-bukhti al-ma'ilah la yarayna al-jannata wa la yajidna rihaha wa rijalun ma'ahum siyatun ka'atnabil baqari yadribu nabihan nas. Qauluhu sinfan min ahli an-nar fihi dhamun hadaini sinfan. Ada laknat ataupun menggambarkan bahwasanya kedua sinfon ini adalah sinfon yang buruk, golongan yang buruk. Wa qala Nawawi, hadis ini juga menjadi salah satu mukjizatnya Rasul, bahwasanya beliau itu mengetahui hal-hal yang gaib. Pada masa Rasul, dua golongan ini belum ada, tapi di masa sekarang itu sudah terlihat. Maka Rasul di sini salah satu mukjizatnya adalah seperti bisa mengetahui sesuatu yang gaib, yaitu masa depan. Qauluhu kasiyat, banyak tafsirannya. Kasiyat ariyat, berpakaian tapi telanjang, itu ada tafsirannya mengatakan kasiyatun min ni'matillah, dia itu diberikan nikmat oleh Allah, ariyatun min syukriha, tapi dia enggan untuk bersyukur. Waqil ma'naha tastur ba'du badaniha wa tamsifu ba'duhu idharan li jamaliha wa nahwihi. Makna kasiyat ariyat, dia itu memakai sebagian pakaian untuk menutupi badannya, akan tapi sebagian badannya lagi terbuka untuk menampakkan keindahan dan kecantikan dirinya. Dan juga kasihan ariyat ditafsirkan talbasu thawban raqiqan yasifu launa badaniha. Zam ini juga berlaku bagi yang makna kasihan ariyat itu talbasu thawban raqiq, yang menggunakan pakaian yang tipis yang membentuk tubuh dan juga memperlihatkan warna kulitnya. Qauluhu ma'ilat juga banyak tafsirnya sama mumilat. Salah satunya ma'ilat, yaitu dia berpaling an ta'atillah wa ma yalzamuhunna hifdhuh, berpaling daripada taat kepada Allah dan berpaling dari hal-hal yang harus dia jaga. Mumilat yu'allimna ghairahunna fi'lahunna al-madhmum, yang mana perbuatan dia itu secara tidak langsung mengajarkan kepada orang lain dan orang lain mengikuti perbuatannya. Waqil ma'ilat bimasyihinna mutabakhtiran mumilat bi'aktafihinna. Ma'ilat bermakna dia itu berjalan tidak stabil atau berlenggak-lenggok, bimasyihinna mutabakhtiran, dan dengan penuh kesombongan. Mumilat bi'aktafihinna, yang mana itu juga menggoyangkan kedua daripada bahunya. Waqil al-ma'ilat mistatul baghaya al-mumilat bimuslihinna ghairahunna tilkal mistah. Ini nggak tahu. Tafsiran terakhir ini karena tidak ada tasawur. Qauluhu ala ru'usihinna amsalu aslimatil bukhti,
ay yukrimna syu'urahunna wa yu'zimnaha bilaf'i imamatin aw isabatin aw nahwiha, yaitu di atas kepalanya itu amsalu asnimah, perumpamaan seperti punuk unta, al-bukht, untanya al-bukht, yang mana mereka yukrimna syu'urahunna, meninggikan daripada rambut-rambut mereka dan memperlihatkan rambut-rambut mereka bilafin, dengan melilitkan imamah ataupun isabah atau nahwiha. Wal bukhti al ibil al khurasaniyah, ibil dari Khurasan. Wal hadis susaqahul musannif li istidlali bihi ala karahati lubsil mar'ati ma yahdi wa nanaha wa huwa ahadut tafasiri kama taqaddama al ikhbaru bi anna man fa'ala dhalika min ahli an-nar wa annahu la yajidu rihal jannati ma anna rihaha yujan min masirati 500 amin. Wa'idun syadidun yadullu ala tahrimi majtamala alaihi al hadis min sifati hadaini sifain. Intaha, wallahu a'lamu bissawab. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita sudah menyelesaikan murojaah kilat. Sebelum kita penutupan dan sebelum kita doa, ada post test dari panitia yang akan di-share ke grup. Ini untuk menguji seberapa masuk kalian tadi selama murojaah kilat, mengetes kemampuannya lah, tes lumayan lah, dikit-dikit, tipis-tipis. Oke, silakan bisa di-share. Mas, udah di-share, bisa dikerjakan. Mungkin waktunya berapa menit? 10 menit pengerjaan dari sekarang. Wajib dibuka. Itu kan. Ayo diisi teman-teman.
Gimana, ada yang selesai? Gimana teman-teman, sudah menyelesaikan proses? Sudah? Sudah belum? Mas Fahri? Sudah?